Anak muda harus optimis. Gitu. Dengan kondisi dan ruang apapun hari ini harus optimis. Ya, optimis itu dimana bahwa kita punya sebuah harapan yang menjadi satu penopang kita melihat satu masa atau satu hal ke depan, gitu ya, dengan satu semangat ya untuk terus menjadi bagian dari satu kenyataan ya yang dimana bahwa keberanian untuk kemudian menjadi bagian dari kenyataan tadi ya, dan kita memiliki semangat untuk terus mengawalnya, semangat untuk terus menjawab sebuah wajah zaman ya. Bagi Mike, optimis itu adalah harapan. Ya, bicara harapan, bicara optimisme, sebetulnya bagaimana kita sebagai manusia ya, atau khususnya anak muda ya hari ini, mengolah rasa menjadi asa. Rasa dan keadaan hari ini di Indonesia itu kemudian kita syukuri dan kita kelola menjadi asa. Asa itu harapan yang tadi dibilang Bang Mike. Jadi optimisme itu adalah manusia yang sudah diberikan rasa dan asa dan mampu memaksimalkan rasa menjadi asa. Jadi kalau ada yang bilang jangan putus asa, itu artinya jangan putus harapan. Ya. Nah, orang jangan yang putus pesimis, harapan gitu. Ya. Artinya pesimis, jangan pesimis. Jangan pesimis. Artinya bahwa memang satu rasa yang kemudian itu diakui secara sadar gitu, dan kemudian melahirkan sebuah keberanian untuk menatap satu masa depan seperti itu ya, yang dimana bahwa masa depan itu pun sudah siap-siap untuk sebenarnya secara utuh telah diurai karena belajar dari sebuah pengalaman-pengalaman sebelumnya seperti itu ya. Itulah yang kemudian bahwa ada istilah manusia itu bisa dikatakan hidup ketika dia memiliki motivasi dan visi. Artinya gitu. Dan itulah bagian daripada semangat yang dilahirkan dari optimisme, rasa optimisme itu sendiri. Ya. Jadi optimisme itu memang kunci satu nilai yang harus dimiliki masyarakat Indonesia hari ini, khususnya anak muda. Karena kalau bahasa obrolan ya sama Bang Mike itu, yang buat iri setan dan malaikat itu ya karena mereka nggak punya rasa dan asa. Yang hanya memiliki rasa dan asa itu ya manusia. Nah, ketika nilai optimisme masuk di situ, maka dia mampu memaksimalkan rasa menjadi sebuah asa yang kemudian diorientasikan untuk kemanfaatan bersama, harapan bersama. Gitu. Itu ya optimisme itu ya itu paham. Ada satu kerangka, ada kerangka dasar yang memang itu utuh ya, dipahami gitu ya. Dipahami secara utuh dalam hal di sini dan menjadi sebuah olah gerak, olah rasa ya, yang memang sadar dengan memiliki satu kesadaran atas bentuk dan kesadaran ruang gitu ya. Artinya bahwa memang ini harus dimiliki buat generasi untuk memiliki motivasi dan visi ke depan. Ini menjadi satu acuan atau kerangka dasarnya. Karena kalau tidak ini dilihat sebagai hal yang penting ya dalam satu ukuran bagaimana memiliki optimisme, ya loh. Ngerinya akhirnya menjadi optimisme yang kebablasan, ya loh ya. Nah, kebablasan yang tidak mengenal arah, tidak mengenal tujuan, tidak mengenal satu landasan motivasi dan visi itu sendiri. Ya, akhirnya dia bukan kemudian terjadi sebuah olah gerak yang sadar ruang sadar bentuk yang kemudian membangun atas dirinya di antara satu situasi atau zaman yang memang digandrunginya saat itu, tapi cenderung dia mengejar satu dengan optimisme yang katanya optimisme, tapi dia mengejar sebuah keinginan, bukan mengejar satu kebutuhan. Ya loh.
Ini yang kebanyakan terjadi dalam konteks masyarakat yang memang terkukung gitu loh dalam satu ruang-ruang berkehidupan yang ada gitu, yang selama ini lebih besar banyak di direct ataupun diisi ya, di doktrin gitu loh, seperti itu. Untuk Mike sendiri, generasi muda hari ini kebanyakan ya tadi dibilang karena isi pemahamannya ya, dalam konteks memahami wajah zaman dan hari ini dan ke depan itu tidak masih sangat minim dilandasi oleh kemengertian atas satu unsur kebutuhan, tapi lebih kemudian didorong atas dasar keinginan. Gitu loh. Maka siapapun yang mengejar keinginan, dia akan tenggelam, dia akan terbakar oleh keinginan itu sendiri. Dan ini yang terjadi gitu loh. Ya sama dengan sistem kemudian dia bermain dengan bola setan misalnya. Ya asal kemudian dia punya keinginan menang aja gitu loh. Tapi dia tidak menguasai tentang proses dan situasinya. Dan ini yang terjadi. Jadi bisa dikatakan generasi kita hari ini itu untuk menatap masa depan walaupun sejengkal itu tidak mampu. Dan disinilah sebenarnya satu bentuk tanggung jawab kita bersama sebenarnya secara sadar-sadar guna bagaimana mengisi, bagaimana kemudian memberikan satu kebutuhan-kebutuhan yang itu pada akhirnya menjadi satu hal yang kaya untuk generasi kita, untuk memiliki satu perspektif ke depan yang kemudian juga menjadi satu letupan optimisme yang mengenal arah, begitu loh. Ya, jadi saat ini dorongannya lebih kepada dasarnya mengejar keinginan, ya loh. Bukan menjemput ataupun menghadirkan satu hal yang memang berdasarkan kebutuhan yang kita harus miliki untuk menjawab masa depan, ya loh. Ya, kenapa Mike bilang tadi walaupun sejengkal tidak bisa melihat masa depan? Karena ada mata rantai yang terputus. Yaitu apa? Kejayaan masa lalu daripada sejarah bangsa kita. Ya, kejayaan masa lalu orang-orang tua kita yang ada di bangsa ini. Ini tidak dimiliki mata rantai ini oleh generasi muda hari ini. Ya, mereka hanya melihat tentang satu konteks masa depan yang sudah disajikan, disediakan, dan bagaimana mereka bertarung untuk mendapatkan itu. Ya, dan ini disebut dengan optimisme yang kebablasan nantinya. Ya, karena tidak memiliki satu kesadaran baik bentuk atas dirinya maupun ruang yang kemudian dia hinggapinya. Ya, artinya bahwa ada istilah lain gitu ya. Bicara tentang suatu pengaruh besar, saya melihat yang mengglobal itu bahasanya global, satu situasi global hari ini tidak menjadi satu representatif yang betul-betul mewakili hal yang kecil atau yang lokal gitu ya, seperti itu. Tapi yakinlah lokal tadi ini akan mempengaruhi situasi global. Artinya mampu bisa menjadikan satu alat pertarungan gitu ya terhadap situasi global yang memang dimana bahwa upaya bagaimana atas sebuah harapan yang mau kita usulkan atau mau kita perjuangkan itu benar-benar bisa ada ada sebuah pencapaian ya dalam suatu olah gerak dan memperjuangkannya seperti itu. Nah, ini yang luput kadang gitu loh ya. Kita generasi kita dipaksa untuk mengamini global sehingga melupakan hal-hal yang mendasar itu lokalitas tadi. Nah, tadi generasi kita cuma dipaksa untuk menggapai keinginan dan mimpi-mimpi, tapi kemudian mereka tidak diberikan kebebasan yang leluasa untuk mengenali dirinya dan kemudian menjadi kebutuhannya. Kalau saya gini ya, bicara prosentase anak muda hari ini bagi Roko ya? Iya, optimis atau pesimis ya kondisinya hari ini, saya nggak bisa pastikan ya bicara prosentase. Tapi memang yang kita temui di beberapa titik ruang-ruang interaksi dengan anak muda dan komunitas, anak muda sekarang itu banyak yang kurang memahami utuh zamannya atau kurang sadar dengan ruang dan kurang sadar dengan zaman hari ini,
Sehingga tadi yang dibilang Bang Mike itu, globalisasi itu tidak ditangkap sebagai peluang. Jadi anak muda memaknai globalisasi lebih banyak yang ikut arus globalisasi, atau juga ada sebagian yang berusaha malah melawan globalisasi, dan itu nggak mungkin. Tapi yang sadar untuk kemudian menggiring globalisasi menjadi sebuah alat kekuatan yang kita bisa ambil kemanfaatannya itu jarang. Iya. Kesadaran seperti itu, sehingga saya sangat mengamini yang tadi dibilang Bang Mike. Akhirnya anak muda sekarang kurang sadar akan kebutuhannya, lebih banyak bicara keinginannya, dan itu tanda-tanda anak muda yang termakan arus globalisasi. Dia ikut arus, dia coba melawan tapi nggak punya modal, akhirnya malah habis juga. Anak muda yang sadar ruang, yang sadar zaman adalah anak muda yang mampu menggiring arus jadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi globalisasi itu jangan dijadikan subjek, tapi jadikan objek, dijadikan sebagai sebuah alat, jadi tidak termakan gitu. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan soal kondisi anak muda hari ini. Ya, seperti apa yang bisa kau berikan pada kehidupan ini sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Bukan apa yang kehidupan ini bisa diberikan kepadamu sesuai dengan apa yang kamu impikan dan harapkan. Betul. Gitu loh. Nah, ini terjadi gitu loh. Artinya bagaimana kita nih bicara tentang semangat atau optimisme tadi adalah memang harus punya satu landasan yang berakar, gitu loh. Ya, untuk kemudian bagaimana mengurai ataupun menerjemahkan satu kehidupan ke depan, gitu loh. Seperti itu. Ya kalau kemudian kita mengamini bahwa kita bergantung pada generasi, maka apapun keilmuan, pengetahuan dan segala hal-hal ya yang kemudian itu merupakan satu apa yang kita anggap sebagai satu keberkahan ya yang ada di hidup ini harus bermuara kepada kepentingan generasi. Artinya bahwa bangsa ini juga harus mengerti tentang satu pergerakan dan keadaan zamannya. Artinya yang terlebih bahwa tanggung jawab satu bangsa ya loh, untuk bagaimana didekatkan dengan sebuah harapan sebuah bangsa tadi, bahwa ternyata bahwa tidak ada sebuah pilihan ya untuk kemudian menjaga bangsa ini adalah generasi. Maka bangsa ini harus bisa mengerti tentang generasinya. Ya loh. Ini pertama, ya loh. Nah, ketika bicara bangsa ini kan elemen bangsa ini kan bukan hanya sekedar penyelenggara, ya loh, tapi juga semua pihak tanpa terkecuali siapapun yang ada di tanah negeri ini. Ya loh. Ini punya satu peran penting, ya loh. Ya, artinya yang harus juga sadar melihat tentang harapan bangsa ini tetap eksis dan kemudian bagaimana generasi kita hari ini untuk kemudian dimengerti, dipahami tentang kecenderungan semangatnya yang memang agar bisa sesuai dengan sesuai apa yang kita harapkan bersama ya loh, dalam pencapaiannya seperti itu. Optimisme mampu nggak menggerakkan generasi sekarang untuk menyambut masa yang akan datang? Ya sangat, karena optimisme itu menurut saya itu sebuah nilai yang betul-betul harus dimiliki gitu, harus dimiliki. Kalau kita dengar istilah orang yang sehat itu orang yang sering olahraga, yaitu hanya sehat fisik. Tapi juga jangan lupa anak muda juga harus mulai belajar olah rasa. Anak muda juga harus mulai belajar olah asa. Nah, yang hari ini kurang, anak muda kurang berolah rasa dan berolah asa. Padahal olah rasa dan olah asa itu bagian dari proses-proses untuk membangun spirit atau sebuah nilai-nilai optimisme, sehingga di jiwanya ini tumbuh sebuah optimisme yang akan jadi modal gitu. Orang bangun tidur terus kemudian melek, terus udah nggak semangat duluan, ya gimana dia kemudian mau bergerak, dia mau berjalan.
Tapi ketika orang terbangun dari tidur, terus punya rasa dan asa, punya kesadaran untuk melakukan sesuatu dengan nilai-nilai yang optimis, yang semangat, itu ya akan beda. Jadi optimisme sangat berpengaruh menjadi spirit atau sebuah nilai acuan untuk generasi kita hari ini menatap ke depan gitu ya. Iya, dan optimisme ini tidak kemudian dititik beratkan, ditumpukan pada anak muda. Iya. Loh, tapi anak muda hari ini juga sangat ditentukan dengan generasi yang sebelumnya. Gitu loh. Artinya yang Mamang juga sadar-sadar gitu loh, ya sudah memiliki sebuah pengalaman sebelumnya dan apa yang terbaik buat diberikan pada generasi muda. Seperti itu loh. Agar kemudian generasi muda juga akhirnya betul-betul sesuai dengan apa yang kita amini bahwa bangsa ini atau generasi muda adalah sebagai tulang punggungnya bangsa. Gitu loh. Ya ke depan, gitu loh. Artinya juga apa yang sudah kita berikan, gitu loh, semua pihak dalam hal ini untuk kemudian membangun optimisme di kalangan kaum muda, gitu loh. Ya bukan kemudian kita menuntut kaum muda apakah punya optimisme hari ini. Nah, ini suatu hal yang juga harus kita pertanyakan bersama, gitu loh. Ya karena tidak ada sesuatu yang tidak berkoneksi satu sama lain. Nah bisa jadi kemudian ketika generasi muda ini disorientasi dalam melihat tentang kehidupan, itu juga merupakan satu warisan atau legacy gitu loh, ya dari generasi yang sebelumnya, gitu loh. Nah ini ya makanya Mike bilang bahwa ini harus diambil sebuah tanggung jawab bersama. Gitu loh. Artinya kita turunkan ego kita turunkan lagi gitu loh, ya segala halnya ke titik yang paling dasar, gitu loh, ke persoalan yang lebih mendasar, gitu loh, bahwa bagaimana ya soal membawa bangsa ini tetap eksis gitu loh, tetap mampu menjawab zaman, gitu loh. Maka ya yuk, gitu loh, ya benar-benar yuk. Ketika memang ada budaya-budaya yang memang itu tidak lagi patut dibudayakan, gitu, ya kita harus siap meninggalkannya, gitu, ya, dan kemudian menggantikan dengan hal yang baru dan kemudian memberikan sebuah nutrisi, motivasi agar kemudian generasi kita ke depan juga punya optimisme menatap masa depan, gitu, yang sesungguhnya seperti itu loh, ya, bukan fata morgana gitu semata-mata, yang memang berangkat dari sebuah keinginan. Ya, bahwa musik itu bagian dari satu aktivitas berkesenian yang sangat vital. Artinya ketika bicara musik itu juga keterkaitannya dengan sejarah, dengan kehidupan, dan bagaimana tentang masa depan itu sangat penting. Bahkan sepenting ketika musik itu harus dijadikan satu hal yang punya peran penting dalam soal konteks kenegaraan atau kebangsaan. Nggak ada satu bangsa atau negara itu diakui kebangsaannya atau kenegaraannya tanpa ada musik. Ya, maka bahwa hubungan musik dengan bagaimana optimisme dan generasi ke depan, itu tidak bisa dipungkiri. Kalaupun ada yang menolak musik itu, ya menolak musik itulah hal-hal yang dianggap adalah suatu hal yang gibah ataupun bidah ataupun haram, ya. Ya itu orang-orang yang gagal aja, gitu, ya untuk bagaimana mensyukuri nikmat, sesungguhnya, ya gagal total itu, gitu, dan itu nggak perlu dijadikan satu hal yang mampu untuk dijadikan satu landasan motivasi ke depan. Gitu. Tadi Pak bilang tadi, kalaupun ada budaya yang kemudian itu tidak lagi untuk diperlukan, ya tinggalkan. Yang tidak ada hubungannya dengan tentang bagaimana merawat kemaslahatan, bagaimana merawat tentang harapan, ya, dan hal-hal baik ke depan, tinggalkan. Ya, jadi sebagai musisi ini penting sekali, apalagi konteks hari ini, ya, di mana bahwa kita belum habis nih sebenarnya, belum habis era suatu penjajahan, gitu ya, di mana bahwa bangsa kita diasingkan dari informasi, gitu loh, ya, dari satu hak-hak yang seharusnya mereka dapati, misalnya gitu ya, baik itu ya hak untuk membaca, hak untuk mendapatkan informasi, gitu loh, ya, seperti itu, sehingga banyak sekali kebanyakan masyarakat kita itu tidak biasa membawa dirinya untuk dekat dengan masalah,
itu, ataupun mau mengobrak-abrik atau mau menelisik atau mencari sesungguhnya akar permasalahan, gitu loh. Ya, tapi mereka tuh lebih senang kemudian ya udah nerima aja, gitu loh. Ya, dan kemudian mereka tidak suka membaca buku, gitu loh. Ya, gitu loh. Mereka lebih senang kemudian membawa dirinya dalam satu ruang dunia hiburan, mendengar musik, gitu loh. Ya, sepertinya bahwa musik ini mampu untuk kemudian menghilangkan rasa sakitnya, seperti itu. Ya, sejenak, gitu loh. Ya, nah. Ini menarik gitu loh ya, dan bahkan tidak dipungkiri bahwa musik pun dapat mendokumentasikan satu peristiwa dan kemudian menjaga tentang satu sejarah gitu loh ya, dimana itu bisa menghantarkan satu optimisme ke depan gitu loh, sehingga orang itu yang tadinya dari musik dia bisa mau baca buku gitu loh, dia mau banyak cari tahu, seperti itu loh, bahwa musik itu punya satu peranan yang penting gitu loh, dalam bagaimana membangun optimisme ke depan dan bagaimana tentang masa depan bangsa ini. Gitu loh. Sekali lagi bahwa musik itu seperti nafas. Gitu loh. Jadi kalau manusia sudah tidak bermusik, tidak bernafas, gitu ya, ya berarti dia udah putus asa ya. Gitu. Ya. Putus rasa ya. Gitu loh. Jadi zombie-zombie yang bergentayangan aja. Iya, kalau saya ingin menyampaikan satu pesan misalnya, satu pesan yang agak lumayan penting ya, apalagi pesan ini misalnya pesan untuk anak saya ke depan atau adik-adik saya atau saudara-saudara saya di komunitas atau dimanapun. Ini kan pesan ini bisa disampaikan lewat beberapa instrumen ya, gitu. Kalau sekarang kan udah canggih, bisa lewat WA, bisa lewat karena pesan ini agak berat, misalnya lewat artikel, lewat makalah, lewat tulisan-tulisan gitu. Nah itu kondisi hari ini kalau menurut saya menyampaikan pesan itu bagaimana kemudian cepat tertangkap pesan itu, terus kemudian jadi sebuah bacaan utuh ke depan. Kalau dalam bahasa komunikasi itu ya sampaikan sesuatu yang berat itu dengan sederhana. Jangan sesuatu yang sederhana dibuat berat, atau sesuatu yang sederhana dipersulit biar keren gitu. Padahal menurut saya sesuatu yang berat itu bisa disampaikan dengan sangat sederhana, kemudian dikemas dengan suara-suara yang indah, itu akan lebih cepat sampai. Dan pesan yang paling efektif menurut saya hari ini ya musik. Ketika menyampaikan pesan lewat musik gitu, ada irama di situ, ada keindahan di situ, ya itu akan lebih mudah dan tersampaikan dan dicerna jadi sebuah pesan yang akhirnya pesan yang berat itu pun dianggapnya akhirnya jadi asik. Nah, gitu, ini sederhana, juga aku nambahin gitu loh. Artinya dikotomi soal musik itu juga harus dilihat secara jelas, secara utuh gitu loh. Artinya musik itu bukan sekedar bicara tentang musik gitu loh ya. Tapi juga bicara tentang musik itu bicara tentang kehidupan. Betul. Tadi seperti nafas. Artinya dalam puisi kata-kata pun ada musik. Dalam lukisan yang kemudian ada kanvas kosong kemudian dicoret-coret itu pun ada musik. Bahkan dalam langkah kita bergerak berjalan pun ada musik. Semuanya ada musik. Ya artinya bahwa ini harus kita amini. Apalagi kita juga berbasis artinya kita diwariskan oleh suatu kearifan lokal yang begitu besar tentang dunia sejarah bangsa ini, dan kemudian tentang kearifan-kearifannya dan ruang-ruang yang sudah dicatatnya. Salah satunya adalah bicara musik di sini. Kita kaya sekali. Jadi musik dan kehidupan itu tidak bisa dilepas, dan itu harus diberikan apresiasi ruang yang memang secara sadar, gitu ya. Ini juga agar kemudian musik ini bisa membawa tentang bagaimana menjawab tentang sebuah tantangan masa depan, dan juga musik ini bisa juga merawat tentang hal alih-alih ya tentang satu warisan besar budaya yang kita punya, gitu. Dan ini terus menjadi satu catatan yang utuh, gitu, yang itu juga menjadi satu pembelajaran besar bagi semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Ya, untuk pemuda hari ini
jadilah pemuda hari ini. Artinya jangan takut-takut untuk kemudian menjadi diri sendiri. Artinya tetap menjadi ukuran diri kita hari ini, dan bagaimana itu dilihat, diikuti secara sadar ya sebagai sebuah kebutuhan ya kedepannya seperti apa. Itu yang paling penting. Artinya ya olah gerak, olah rasa, bebaskan saja. Seperti manusia hanya air, api, tanah, dan udara, yang cahayanya selalu ingin bicara. Semua jiwa dasarnya adalah bebas merdeka. Jangan coba di penjara lagi kawan, bebaskan. Ya, kalau statement buat ini ya, buat kondisi generasi hari ini ya, yang paling penting itu optimis, harus optimis begitu. Jadi warisan-warisan pesimis, warisan-warisan membaca kondisi dan ruang hari ini dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, itu dibuang. Harus optimis, dan itu jadi tonggak awal, atau ketika kita ingin melompat jauh tinggi itu kan kita harus melakukan kuda-kuda gitu. Nah, kuda-kuda itu disiapkan untuk lompat lebih tinggi. Nggak mungkin dia bisa lompat tinggi kalau nggak punya keyakinan, nggak punya optimisme gitu. Jadi ya anak muda harus optimis gitu, dengan kondisi dan ruang apapun hari ini harus optimis. Iya. Alirkan bersama detak jantungmu, menggerakkan roda-roda kehidupanmu. Manusia hanya air, api, tanah, dan udara, yang cahayanya selalu ingin bicara. Wow, ya, bicarakan, bunyikan. Oh ya, optimis saja. Optimis.